Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Jokes Crypto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita langsung aja ya. Kita update dulu untuk market. Nah, jadi di sini kita akan update-nya itu tentang mingguan lah ya. Pasti kita update-nya mingguan. Dan kita akan cek dulu untuk harga sebenarnya ini mau kemana ya. Nah, jadi kemarin itu kan udah aku jelasin di video yang sebelumnya. Itu kalau untuk Bitcoin sendiri itu berpolanya HNS ataupun head and shoulder. Nah, tapi kalau misalnya dia mantul, itu berarti namanya invalid. Nah, kemarin kan aku bilang tunggu konfirmasi. Kalaupun dia menjadi HNS, itu kalau konfirmasi di bawah kotak dan ternyata dia mantul. Nah, jadi mantap sekali guys. Dan di sini kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke, jadi di sini kita cek dulu untuk harganya di sini guys. Kita lihat harganya 42 ya. Oke, harganya 42. Terus di sini kita cek dulu untuk ke Crypto Fear and Greed-nya ini masih apa ya? Masih tergolong kecil ya, tapi nggak tahu ini mungkin di hari berikutnya ya. Yang di hari berikutnya mungkin naik karena misalnya hari ini udah naik gitu ya. Jadi pokoknya kan akumulasinya 24 jam setelah terjadi gitu, misalnya hari ini naik dan itu ratingnya akan berubah besok gitu ya guys ya. Oke, di sini kita lihat dari Crypto Bubbles. Dari Crypto Bubbles sendiri ataupun market cap plus weeknya ataupun mingguannya itu lagi turun ya, Bitcoinnya sebesar 4,2% teman-teman. Nah, jadi di sini 4,2% itu turun lumayan dalam sih sebenarnya 4,2% ini. Nah, terus di sini juga 4,2% turun. Lalu di sini kita mau cek dulu guys. Cek untuk ke bagian sini udah. Oke, sini kita cek dulu ke sini. Wow, Doni Salmanan trending. Oke, di sini kita cek dulu untuk harga Bitcoin sendiri, apakah dia bakalan naik apakah enggak. Itu sebenarnya udah naik ya tadi ya, udah naik dan kita akan coba lihat dari mulai berita gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih dari berita-beritanya? Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ini dia, setelah 6 hari penurunan Bitcoin melonjak pada hari Rabu di atas 42 ya sih. Udah beberapa hari ya dia turunnya sekitar 40 berapa hari gitu. Satoshi Nakamoto. Wow. Boleh nih, ini konspirasi nih ya, Satoshi Nakamoto. Ini adalah orang yang penemu pencipta Satoshi Nakamoto ini pencipta Bitcoin ya, tapi masih tidak kelihatan gitu siapa sih yang nyiptain. Oke, di sini kita akan lihat ya untuk berita Bitcoin yang paling update itu di sini. Oke, di sini perintah eksekutif Presiden Joe Biden menetapkan kebijakan nasional tentang aset digital di 6 prioritas utama. Lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Terus di sini following six. Nah, ini tadi ya, ini udah kita baca tadi. Nah, di sini kita lihat untuk berita dari Amerika nih. Inflasi terus memunculkan kepalanya yang jelek ke dalam kehidupan orang Amerika karena 64% penduduk Amerika Serikat hidup dari gaji ke gaji. Nah, jadi ini hidup dari gaji ke gaji. Oke, di sini kita cek lagi untuk berita yang berikutnya. Di sini kalian cek lagi untuk kripto. Nah, di sini kalian bisa lihat amandemen pasar dalam kripto, proposal aset diajukan dengan Parlemen Eropa. Sepertinya nggak ada ya berita yang terlalu identik yang bisa naikkan Bitcoin sendiri. Seorang ketua senior Goldman Sachs mengatakan dia tetap berpikiran terbuka tentang kripto, tetapi bertanya-tanya mengapa tidak memiliki momen mengingat lingkungan ini gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian memang betul-betul mau update tentang berita itu jangan cuma dari suatu sumber. Tapi di sini aku cuma satu sumber doang karena kan kita cuma untuk mainnya ya. Cuma gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau investasi jangka panjang, silahkan kalian cari-cari berita-berita yang banyak lah gitu. Sini kita lihat dalam undang-undang ini akan menghalangi pembelian Rusia gold untuk menutup celah. Nah, jadi di sini mungkin gold tidak bisa dibeli di Rusia guys ya. Ini karena apa ya? Transaksinya itu kan bisa menjadikan mereka kaya lagi gitu ya, atau sumber-sumber mereka. Oke. Mantap.
Tidak mungkin regulator atau lembaga penegak hukum memiliki visibilitas tentang siapa yang melakukan transaksi untuk tujuan apa ya sih. Nah, jadi gini maksudnya guys ya. Jadi misalnya seseorang kalau misalnya mau melakukan transaksi di mana di cryptocurrency itu tidak ada hukumnya. Siapa yang bisa bilang ini untuk apa, nggak bisa gitu guys ya. Nah, jadi di sini kita akan coba update. Nah, ini untuk time frame 1 jamnya. Di sini udah kita kasih garis biru dan kita kasih garis hijau untuk take profit. Mungkin ini udah menjadi acuan ataupun referensi untuk kalian guys ya. Nah, jadi di sini kita tunggu sampai Bitcoin turun. Dari sini kita coba naikkan ke harga ke TF 4 Hours. Nah, jadi di time frame 4 jam itu dia masih naik ya. Pokoknya targetku sampai di Fibo 0,7. Nah, jadi di Fibo 0,7 itu harganya 43 dan targetku ke area sana ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita ngasih sinyal ke teman-teman itu di harga sini teman-teman ya. Nih waktu dia breakout itu udah kita kasih sinyal. Nah, jadi kita ngasih sinyalnya itu dari time frame 1 hours. Dari time frame 1 hours di sini itu udah ada candle baru di atas yang sini ya. Nah, itu langsung kita kasih sinyal long dan sekarang terbang ya. Nah, jadi kita coba ukur dulu guys. Nah, untuk yang anak-anak VIP udah cuan, di sini kita akan ukur dulu. Keuntungan mereka itu sekitar 8% dikali 125 gitu ya guys ya. Udah mungkin 1000-an lebih lah cuannya. Wow, keras banget nih cuannya gitu. Nah, jadi yang bagian yang paling diwanti-wanti sebenarnya itu adalah di area 45 teman-teman. Karena apa? Di sini teman-teman bisa lihat ini kita hapus dulu 2, terus di sini juga ya yang 3, di sini juga ini termasuk lah ini 4. Nah, jadi area-area yang ini disebut area haram gitu ya. Kenapa dia bilang area haram? Karena memang itu kuat banget ya resistennya itu. Nah, sehingga pertahanannya ini sulit banget dijebol dan mungkin ketika dia sudah menyundul ataupun dia menyentuh di bagian situ, dia bakalan turun lagi guys ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau misalnya udah nyundul, yaitu bakalan turun dulu. Nah, itu untuk ke bagian yang kripto tersebut guys. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau beli bisa di area biru sih menurutku, ataupun nanti kalian bisa area 39400 itu udah rank yang kuat banget. Dan di sini kita akan coba cek ya nanti ya seberapa dalam dia bakalan turun gitu. Tapi menurutku sih ini berbentuknya double top ya, double top. Nah, tapi harusnya ke sini dulu ya, harusnya ke 44. Nah, itu kalau double top. Tapi kalau udah ke 44 turun berarti dia menjadi triple top ya teman-teman ya. Triple top itu mungkin bisa menjadi analisa kalian untuk membeli bear ataupun short gitu ya. Nah, ini untuk kita main jangka pendek aja nih yang aku kasih sinyal di sini. Nah, untuk kalian yang mau gabung sama grup WhatsApp, silakan. Grup Telegram linknya ada di deskripsi. Nah, jadi kalian kalau mau gabung bisa gabung ya guys ya. Nah, di sana kita bisa diskusi bareng-bareng juga. Nah, untuk kita lihat dulu di sini sebenarnya ada nggak sih pola yang bakalan kayak gini. Nah, di sini kita biasanya menggunakan divergence. Nah, jadi sini kita menggunakan divergence indikator. Nah, jadi di sini kita menggunakan divergence. Apakah ini berbentuk bear, apakah tidak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat-lihat di sini dia sepertinya berbentuk bear ya teman-teman ya. Nih. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya kalau menurutku. Oke, jadi kalau misalnya seperti ini dia bakalan turun dulu ke area supportnya ya, mungkin ke bagian sini lagi teman-teman ya. Namanya juga kalau misalnya ini kita ganti warnanya deh, kita ganti warna merah. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gini ya, ini kalau cara membaca dari indikator divergence itu biasanya kalau udah sampai ke atas itu bakalan turun. Namanya itu adalah overbought ataupun oversold. Nah, itu kalau nggak atas bawah. Overbought dan oversold ini artinya itu orang-orang jenuh membeli ataupun juga jenuh menjual untuk market gitu. Nah, jadi overbought, oversold. Jadi ya kalian pelajari juga sih, banyak banget materinya di YouTube ataupun di Google untuk overbought dan oversold. Nah, untuk support quote-nya sendiri di mana, Bang? Support quote-nya sendiri ini di area 57 kalau misalnya yang di indikator, tapi kalau yang misalnya di area candlestick
ataupun di chart, ini adalah area support. Sekarang ini udah kuatnya di sini guys. Nah di sini yang aku kasih kotak ini udah kuat banget ya, ini harusnya tidak jebol karena memang ada 1, 2, dua itu udah menjadi acuan banget lah, udah kuat. Oke, jadi kurang lebih gitu aja sih ya analisa untuk Bitcoin sendiri hari ini. Jadi teman-teman yang mau membeli silahkan dipantau dulu, jangan langsung all in. Oke, thank you banget yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.